Oke, hari ini di Dia Punya Cerita kita kedatangan seorang narasumber, lebih tepatnya seorang direktur Batam on Asia. Kami bertiga sendiri kenal Vili. Ini Vili by the way. Kita berkenal Vili dari Garuda, campnya kita. Dia sempat latihan boxing dan ternyata pas kita ngobrol-ngobrol, wah dia seorang direktur. Aku suka banget sih title-nya. Anyway, kita welcome dulu Vili guys. Yes, welcome Vili. Dia punya cerita mungkin sedikit perkenalan dulu dari Ibu Vili, silakan. Okay, thank you. Jatuhnya tua ya kali Ibu ya. Oh, Vili, Nona Vili. Nyonya Vili, silakan. Ade Vili. Ada Vili pun boleh. Silakan Ade Vili. Okay. So hi guys, Viliana here, or you can call me Vili. I'm 29 years old soon in 2 months, and I'm the director in Batam on Asia. Oh, Direktur. man. Were you a director? I'm more focused about the birthday that is coming in 2 months. Are we Yeah. gonna be invited? That's a good question. Bakal diundang nggak nih orang-orang nih? I'm gonna purposely back to the training. Oke, and Phil, mengenai Batam on Asia ya. Dari data yang tadi kita dapat dari tim nih, tim Batam on Asia tuh bergerak di bidang headhunter atau Ya. segala macam guys sih? Atau Betul. lu mungkin bisa jelasin juga ke kita sebetulnya on Asia ini apa sih dan Batam efeknya on apa sih mungkin ke Batam ataupun Indonesia secara ekonomi atau gimana efeknya? Lu bisa jelasin mungkin ke kita dulu gimana Oh, Apa sih Oke. Batam Indonesia itu? Batam on Asia apa sih? Long story short, Batam on Asia itu lebih ke headhunters company. Okay. Actually itu the main businessnya ya. Jadi kita memang kebetulan aku punya beberapa teman. Memang udah lama sih kerja di Singapore remotely since 2016. Terus setelah itu last position was digital marketer, and then after that aku ketemu banyak clients and then banyak network, dan dari situ aku kayak oh ya mulai hire people from Batam, dan aku kayak baru sadar ternyata orang-orang di Batam ini sebenarnya di Indonesia tapi khususnya di Batam ya punya banyak potensi dan skill yang memang bisa berkompetisi di kancah global. Okay. So it's what it started, dan ya Batamon jadi headhunter company, and then also management outsourcing solution for SMEs company especially, and then international company. Okay. Kalau dari sisiku ya, aku dari ngelihat Vili, penampilan Vili, dan juga Vili tadi bilang umur 29 In 2 months. ya kan? Jadi So now it's So not 28. yet. pada saat ini 28 untuk seorang wanita di Indonesia bergerak di bisnis yang sangat digandrungi oleh dominan pria. Itu ceritanya gimana Phil? Kok bisa sampai kamu itu sekarang duduk di posisi sebagai direktur? Itu pasti perjalanannya pasti menarik gitu. Bisa Wow. share dikit nggak? Sebenarnya agak banyak ya. Tapi mungkin kayaknya sebelum kita ke gimana sih jenjang karir kita atau cerita karir aku tuh, kayaknya ada bagusnya tuh tahu backgroundnya dulu kali Boleh. ya. Background Oke, dari oke. like what kind of family that I am Yo, from. bro. Ya. Yo, punya preference atau segala macam. Iya, gitu. nanti takutnya kayak jump langsung ke ini, wah ini orang laki or Jangan-jangan something like sahamnya that. ini Ya. family nih yang punya ya, Iya, gitu ya. takutnya Iya, kayak iya, gitu iya. ya. Oke. Cuman enggak sih. Aku dari keluarga yang menengah. Terus udah kayak gitu, dibilang kaya tapi juga gak kaya banget. Aku kayak masih bisa ngerasain nasi pakai garam. Terus juga kalau misalnya dibilang gak mampu, I'm so good. I mean like I'm good. Like kayak aku sekolah di sekolah yang bagus, dan kayak punya barang-barang yang memang nggak bisa dimilikin untuk orang yang nggak mampu. Alias gak bisa juga bikin SKTM ya. Nah, Oke. and then after that, ya dari sinilah kenapa aku cerita harus dari family background dulu, karena ya dari sini kelihatan kayak oh dari sini aku bisa belajar basic survival and then basic life, kayak I don't know, like everything's at home, and then the way I think how to get money. I mean nggak menuhankan uang, tapi kayak
oh ya gimana sih kita harus survive and then get money for paying like at least for our basic needs and so on. So karena dari posisi atau situasi yang seperti itulah yang membuat aku kayak oh ya udah kita kayaknya memang bukan harus bekerja ya, tapi kayak harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan juga kalau misalnya dari ajaran keluarga khususnya orang tua gitu, orang tua aku tuh tipikal orang tua yang kayak udah deh keluar SMA terus cari tahu aja sendiri jalan lu kayak gimana. Oh, dilepas lah. Ya, jadi kayak Oke, ya oke. terserah lu mau kuliah, ya lu cari jalannya sendiri. In Oke. which Mental bajanya tertempa di sana Di situ. tuh. yes, Iya. ya, and then ya udah dari SMK tuh, oh kebetulan orang tua aku tuh kerja overseas. Oke. Yes. Agak related ternyata. Ya, agak related. And then jadi ketika orang tua aku gak ada di rumah, jadi aku tuh otomatis kayak tinggal sama giliran lah sama keluarga yang lain gitu. Oke. Nah dari situ ya kita belajar survive, and then belajar networking, belajar ngobrol Oh, sama orang. Kita kan nggak mungkin oke. dong udah Jadi dari dititipin keluarga. di rumah aja, Iya. gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, from this basic survival, kebenaran aku juga dapat kayak kind of like privilege because my father is kind of like having a good sales skill, and then Okay. my mom is so friendly. Yeah, so I mean I'm not as friendly as my mom, but like friendly enough to like lu bisa deh buang gue di jalan terus tiba-tiba balik sama teman baru. Yeah, I mean like Okay. So kayak an gitu. apple doesn't drop far from the Yeah. tree. Iya, okay. kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Nah dari sinilah waktu SMK, aku SMK by the way, jurusan administrasi perkantoran. Dan di situ aku kenal sama temen. Di sinilah aku pertama kerja. Waktu SMK kelas 2, teman aku ngajakin aku buat belajar jadi penyiar radio cilik ya pada saat itu. Jadi aku belajar jadi penyiar radio karena dia bilang aku cukup bawel dan tomboy. Yes. Sorry, itu di she Batam? said that in Di compliment. Cianjur, sorry. Cianjur. Cianjur. Ya, aku lahir di Cianjur, Oh, Jawa iya. Barat. Jawa Barat. Dan bawel itu komplimen tuh. Wow, ya, I mean, terus udah kayak gitu, ya udah ayo kita belajar siaran katanya di radio, dan aku belajar siaran di radio dan gimana caranya don't stop at that point. Jadi aku terus harus ngomong, kalau misalnya aku berhenti ngomong tuh kayak aku dapat hukuman, atau kayak okay. ya if you are losing of like topic of this topic, then you will get punished, something like that. Oke. Jadi lu dituntut dengan keadaan kayak gitu, lu harus cepat mikir dan cepat Iya, segala iya macam benar. ya. But Ya it's pressure fun. lah ya. But it's fun. Oh, okay. But it's fun. It's very Okay, fun for okay. me Yeah, at that yeah. time. Okay. Ya. Terus udah kayak gitu, lupa gimana ceritanya. Terus aku juga akhirnya belajar dapat apa ya, opportunity kenal sama orang, diajakin kayak gimana kalau kamu jadi penulis artikel atau wartawan cilik, wartawan junior. Oke. Iya, di salah satu media lokal. Ya terus ya udah ikut. Meskipun kayak ya bayarannya nggak seberapa karena baru belajar kan. Kayaknya sebulan 50.000, 100.000, but itu Tapi tuh pengalamannya 2013. ekspensif dong. Iya. Ya kan pengalamannya itu yang paling Iya, matter. Iya benar. Sama networking. Namanya. Karena setelah lulus SMK, aku tuh ya asalnya kerjanya dikenalin sama teman-teman yang rekan kerja yang atau senior yang di media saat itu. Jadi setelah aku keluar SMK, aku masih inget aku kerja juga di salah satu media online pada saat itu. Dulu media tuh baru banget digitalize. Jadi kayak yang bener-bener transisi dari koran tuh ke Digitalisasi Online. juga. online. Oke. Iya, Iya, baru iya. bener-bener baru mulai. Nah, jadi aku udah mulailah jadi wartawan di sana yang bener-bener nulis kayak udah gak junior lagi nih, udah gak cilik lagi, udah gak 50.000 sebulan lagi nih. Nah terus kayak bener-bener tuh waktu itu aku masih inget role aku tuh jadi wartawan lifestyle sama bisnis. Ya, jadi di situ tuh lifestyle bisnis. betul. Jadi aku tuh kalau di lifestyle aku kenalan sama komunitas-komunitas lokal, kayak komunitas kreatif kayak rap, terus komunitas hip hop, terus komunitas stand up comedy atau komunitas lukis, teater juga. Lifestyle lah pokoknya. Bener-bener komunitas lokal deh pokoknya. Terus mereka punya event apa, terus nanti mereka ajakin aku, ayolah mau nggak bantu, dan aku pergi bantu gitu. Dan bisnis
obviously lah itu kayak bener-bener awalnya aku gak suka ya, wah what Jadi lu is terpaksa business? untuk So boring terus ya. Tapi it's about Tapi money karena- right? But business is about money. Iya, tapi pada saat itu kayak di otak 17 tahun aku tuh kayak oh my god, bisnis apa, aku gak mau jadi bisnis. Iya. Oke. Ini terlalu ribet, terlalu Iya, segala macam. bener Oke. terlalu ribet kayak Tapi itu justru memberi kamu kesempatan ketemu Iya. banyak cupong tuh. bener aneh, it's a starting point. Iya kan? Setidak-tidaknya ngerti, oh iya bener bisnis tuh kayak gini, sebelum jalan bisnis tuh harus ini gitu. Terus kayak dari tulisan-tulisan aku ngebaca kayak oh ya kayak gini ternyata jalan bisnis tuh kayak naik turunnya bisnis tuh kita harus ambil strategi apa, quit strategi kah, apa banyak strategi gitu kan yang harus kita jalanin. And that's the start point. Tapi aku nggak bener-bener langsung terjun ke bisnis ya, kayak no, I'm good. It's okay. Tapi juga at the same time lucunya aku tuh dengan tidak sengaja kayak bikin bisnis juga kecil-kecilan, kayak entah itu jual pernak-pernik, terus aku pernah juga resell baju atau sepatu yang kayak gitu. Itu belum di Batam lah. Belum, itu masih di Bandung Cianjur. Oke. Ya, kayak Baru gitu. pindah ke Batam. Nah, ke Batam karena memang ada beberapa keluarga sepupu di sini, dia udah punya keluarga dan sebagainya. Aku main ke sini. Awalnya Oh jadi main. bukan karena lo lihat potensi kerja nih, Enggak. tapi karena lo pengen main aja Enggak, ke Batam. kebetulan main Unik aja ya, gitu. unik ya. Iya, Unik, bener oke. aku And then- main. Oke. Oke. Udah kayak gitu. Oh ya, anyway, aku tuh punya pengalaman buruk kerja di PT karena aku tuh yang pertama dipecat, yang kedua enggak. Kayak yang kedua aku kabur karena aku gak sanggup waktu di Cianjur ya. Oh, Waktu di Cianjur. ya. Oh jadi Cianjur. lo udah dari Pernah, media pernah kerja di PT juga di Oh iya, Cianjur. selingan gitu. Oh, Terus selingan kayak, lah. ayolah kita cobain kerjaan yang lain gitu yang lebih tetap gitu. Karena kan media kan istilahnya ya memang tetap, tapi kayak gak kayak setetap waktu misalnya kerja di ini. Gak menentu lah Iya. gitu ya. Oke. Iya, jadi yang pertama aku dipecat. Jadi 2 minggu like oh my god you underperform, so please get out. So ya aku Fuck keluar. off. Ya, So so- mentality Iya, kamu iya, iya. up and down saya benar-benar drop saat itu ya. Jadi lu liburan Enggak ke sih. Batam. Enggak juga. Oh, enggak, pada saat itu Sesuatu kayak yang aja. oh ya udah I underperform karena aku nggak punya apa Ekspektasi namanya? gimana? Lebih Iya, Di toh sana. aku juga It's a nggak new punya background di experience situ gitu kan. gitu, new Ah. experience. It's okay, aku 17 tahun Oke. kok Ah. gitu. Jadi putusan ya udah diputusin. Orang-orang nikah loh 17 tahun. Iya, so And the end sampai di Batam tuh pas ada yang liburan. sampai di Batam, udah sampai di Batam. I like the beach. Oke. Like ada banyak banget pantai di Batam. Ya Jadi kan? berarti Bandung Cianjur lebih tepatnya nggak ada pantai dong? Pegunungan. Oh. Yes. Ada tapi jauh banget. Jauh banget di ujung above, banget. Di selatan. and below lah, we are Yeah. below lah. She's my kind of girl, cause I'm the sea type of person. Ah, Oh, ya, iya, guys iya, capture iya. each other. I'm a diver, I'm a sea type of Oke, person. Iya, jadi terus- mainlah ke pantai. Iya, mainlah ke pantai. Wah, seru juga. Terus aku belajar snorkeling. Terus aku juga, aku punya teman di Bali dan dia kayak gini loh kalau mau diving gini-gini. Dia juga kenalin aku diving. Yeah. But not really into it. Oh, Not yet. not Not yet, yet. not yet. And Terus then? dia kayak gitu. Dah kayak gitu. Terus aku bilang, daripada kamu main-main gak jelas kayak gitu, mending kamu cari kerja di sini. Kamu kan suka di sini. Ya udah kamu udah di sini aja tinggalnya. Dan aku juga mikir dong, gak mungkin aku kayak di sini nggak ngapa-ngapain gitu Oke. kan. Aku udah cukup dewasa untuk punya pemikiran kalau aku tuh harus membiayai diri aku sendiri gitu kan. Terus akhirnya aku cari kerja. Sempet sih dianterin ke keliling kayak industrial area. Oke. Tapi nggak ada yang dipanggil mungkin Oke. karena nggak ada background ya. Iya, Dan iya, iya. after that dulu inget gak sih ada koran yang isinya tuh lowongan Lowongan kerja, kerja. khusus lowongan Iya, kerja. iya, iya. Dan aku tuh cari kayak ada gak sih lowongan kerja yang kayak kirimnya lewat email, soalnya aku tuh mager kalau pergi panas-panas. Oh, pergi Oke. ngantar langsung. Oke. So, Ya, jadi aku kirim email blast kayak nggak blast sih, kayak satu-satu aku kirim kayak yang mana opportunity yang mungkin match sama background aku, entah itu di media atau related based on communication atau kayak customer service atau anything. I mean like ya aku suka komunikasi, kayak ya aku cari yang sesuai lah. Dan after that akhirnya dipanggil interview online sama perusahaan Singapura langsung itu under 1 month. Nah terus udah kayak gitu langsung keterima, and then next month aku di Batam, aku udah kerja. Oke. Yes, but remote lah. Remotely. Oke. Remote. Terus udah kayak gitu, ya dari situ aku belajar banyak.
first year aku jadi customer service. Then after that bos aku challenge katanya, aku tahu kamu itu kayak, karena aku tuh yang paling muda di kantor itu. Oh, wow. Ya, dan dia bilang, aku tahu kamu tuh gimana ya, kurang lebih sifat kamu tuh kayaknya kamu gampang bosan, iya kan? Terus kayak, iya, kinda. Terus aku kayak ya udah. Dia bilang kayak gini, coba kamu kuliah dan S1, kalau misalnya kamu bisa kuliah atau ambil pendidikan lagi, nanti aku promosiin kamu ke divisi lain atau yang kayak gimana. Terus kayak, oh oke. Dan akhirnya dari situ yang asalnya aku gak ada niatan buat kuliah sama sekali, kayak I feel so superior, kayak aku bisa kerja loh gitu, ngapain aku kuliah asalnya kayak gitu, ngerti gak sih, kayak aku lulusan SMK, I feel superior, but like terus udah kayak gitu aku akhirnya mau kuliah, dan setelah aku kuliah aku ngerti kenapa aku harus kuliah. Oke. Karena banyak banget yang aku pelajarin. Oke. Iya. Berarti kayak, kuliahnya di Batam dong? di Batam. Berarti sambil kuliah sambil kerja? Iya. Jadi karena waktu itu remote kan? Iya. Itu ngambilnya kursusnya apa? Komunikasi. Komunikasi, oke. Oke. Related Oke. banget ya. Terus Related. fokusnya komunikasi pembangunan. Nggak fokus sih, lebih ke kayak skripsinya aku ngambil komunikasi pembangunan karena aku suka. And then Gitu. sampai kuliah, dan lo udah selesai kuliah, apa tuh? Sebenarnya belum selesai kuliah, Oh, aku belum udah selesai dipromosiin. Oke, sambilan misalnya ada promosi. Iya, sambil berjalan aku pindah ke divisi lain, yaitu divisi marketing. Jadi aku handle kayak email marketing mereka, atau social media mereka. And I found it so fun. Iya. Berarti ini belum di Batam on? Belum. Masih jauh nih kayaknya. Iya, ini masih third year kayaknya. Third Oke, year terus oke. aku kayak nyoba hal baru, kayak marketing kan itu termasuk kayak hal baru ya buat aku, kayak aku belajar copyright, gimana aku kirim email marketing ke klien aku, terus kayak gimana aku draft konsep konten untuk perusahaan ini, terus gimana aku berhubungan menghubungi klien aku dari klien kami dari media sosial atau media official company ini. Pokoknya it's fun sampai akhirnya kayak ya udah mereka benar-benar real bikin office, dan aku bantulah manajerialnya dan sebagainya macamnya, dan akhirnya end up aku kerja di situ 6 tahun Oke. Lama until juga ya? 2022. Terus aku dapat opportunity baru di digital marketing agency, the real agency in Singapore. Yang asalnya aku cuman di divisi kayak ya sebagian kecilnya aja, apa sih kayak kerikil gitu kan. Terus akhirnya aku pindah yang emang bener-bener oh my god, I'm a manager there called Resonate Asia. Sekarang aku masih di situ. Oke. Sampai sekarang masih di sana. Sampai tuh? sekarang aku masih di sana. So you're still on the payroll. Iya. Oke. Iya. Jadi di situ aku as a senior manager. Terus aku kayak ya udah nge-manage teman-teman yang lain, kayak bikin konten, terus kayak ya ada campaign dan sebagainya, client and whatever. Dan after that, this is interesting part. Kayak udah baru beberapa bulan nih. Kan ada beberapa klien kan. Terus klien tuh setelah campaign dia ngobrol-ngobrol kan, pasti kita ada post apa sih communication atau post meeting lah ya gitu kan. Terus kliennya nanya gimana sih cara hire orang di Batam kayak gitu. Terus aku kayak mulai nampak titik terang nih. dari situ aku kayak langsung kayak ya sinilah minta jadinya, nanti aku cariin. Tapi pada saat itu baru bantu aja. Jadi aku gak punya fixed rate. Kayak aku bantu aja, aku bilang sama bos aku, terus bos aku bilang ya udah nggak apa-apa katanya. Silakan. Terus udah kayak gitu ada lagi klien kedua nanya lagi Cara cari Manpower di Batam. iya atau nggak di Indonesia atau nggak remotely terserah. Nah salah satu klien yang aku bantu pada saat itu bener-bener udah bikin entities like kinda like big entities in Batam. Gila ya. Then after that bos aku bilang wah kamu cari gitu terus apa kita bikin bisnis aja ya. Aku ngobrol lah sama bos aku, akhirnya discuss gitu kan, kayak ya udah kita bikin manpower bisnis aja sekalian gitu. Toh kita udah punya kayak kita kan udah kayak searching kan di LinkedIn, di Jobstreet, and then any other platforms yang kayak yang kemungkinan orang cari kerja, di Facebook yang ada grup loker open Batam, vacancy, loker Batam kayak gitu kan. Yeah. Like we're literally searching for like people from there. Terus udah kayak gitu akhirnya let's do this. Terus aku kayak bikin proposal, terus cost seperti apa, terus gimana cara marketingnya, pokoknya dari analisis SWOT-nya, pokoknya dari perencanaan sampai gimana eksekusinya. Ya aku tunjukin lah sama bos aku because I need investor, right? So ideas So make a from you, program lah. ideas come from you,
Your boss is the investor. Actually Yeah. both ways. Both ways. Both ways. okay. Idea is from both ways. Asalnya Okay. aku gak sadar, terus dia kayak Oh, ini harusnya gimana kalau begini, ini harusnya begini. terus dia It's mentality for investment kan, Yes. investor kan. Yeah, yeah. So and he's a good aku ngeliat sih mentor. opportunity present itself dan Betul. mereka berdua spot it, kenapa kita nggak bisnisin ya? Ya. Gitu ya. Ya, Padahal iya. yang awalnya dia ngambil jurusan mungkin hanya service saja. ada Di cuma service kayak aja. aduh bisnis ini apa sih, lebih ke yang awalnya karakter tiba-tiba terjun, berarti dari situlah tercipta si Batam One. Asia. Batam Batam On. Batam Batam On Asia. Kenapa Batamon? Karena jadi sebenarnya asalnya nggak ada orang sih. Sebenarnya ada beberapa orang lainnya gitu kan. Ada 3 orang. Terus udah kayak gitu, total 3 orang. Terus kita bikin grup. Terus kayak kita apa ya namanya? Nggak tahu. Pokoknya bikin aja dulu. Ya udah, ayo. Terus udah kayak gitu. Jadi gimana nih? Ini forecastnya, ini proposalnya, ini gini ya. Are we on for that? On. That's why it's Batam Dari Singapura. on. Batam On. Dari Singaporean. Iya. Ya, bos di Singapura. On Yes. ah. On, On. On. Ya. ngomong bosmu orang Singapura dong? Iya, Singapura. Iyalah, ya. Iyalah, ada Ona. It's not bos lah sekarang, jatuhnya jadi Partner. partner Sekarang bisnis jadi dong. partner. Iya. Sekarang Tapi jadi lu partner berarti bisnis. kerja 2 dong. Satu tetap di perusahaan lama bosnya ini. Iya. Sekarang lu jadi partner Partnernya bisnis sama lagi, dia. iya. Betul. Berarti seperti dari company dong dari. Yes. Berarti she's oke. doing Benar. as an entrepreneur and also as a working woman. Iya, that's why I'm not Double going stream of boxing. income. Double income. Double income. Okay, that is very cool. That is very Jadi kalau cool. misalnya posisi kamu sebagai direktur, Uh-huh. posisi yang kamu panggil sebagai bos itu posisinya dalam organisasimu yang sekarang di Batam On itu sebagai Oh, siapa? Posisi bos aku. bos kamu. Komisaris. Berarti dia, owner dong. Oh no, dia brand owner. Brand Oh, owner. Karena brand dia, owner. karena Ah. dia juga memang udah kita bikin PT 2 tuh jadinya. Yang satu memang di Batam, yang satu lagi itu semacam SMI tapi di Singapura. Jadi Oh, dia I see. ownernya yang di Singapura. Jadi Ah. Sub brandnya di Batam, Sub brand. inilah ya Batam On. yang di Batam biar aku yang urus. Oke, Gitu. oke, Oh, oke. Berarti Gitu. bukan Itu Batam mungkin, ceritanya. Indonesia mungkin ya. Iya, Ya. awalnya Batam ya. Oh, awalnya Batam. Makanya Namanya namanya Batam Batam On. On. Oh. Terus lama-lama kok bisa ya cari opportunity di luar Iya. kota juga gitu. Berarti dengan pengalamanmu udah berapa lama nih Batam On? Dia 2022. 3 tahun. 3 Tiga tahun tahun lah, ya. 3 tahun. Anggaplah 3 tahun lah ya kita bulatin 2022. Dari 2022 sampai sekarang 3 tahun. Dari 3 tahun ini setelah operasionalmu berjalan kan sebenarnya kan nggak gampang itu ngelingkan orang Indonesia atau orang ya Indonesia lah ya terutama untuk ngirim keluar. Kendala dari segi operasional itu ribet gak sih? Wah, Hmm. lebih ke interview ya. Lebih ke momen-momen interviewnya. Iya, momen-momen interview, terus kayak selecting the candidates. Dari segi dokumen apa nggak dari operasionalnya apa nggak ribet itu? dokumen yang mana satu nih? Contoh nih, mana tahu aku di lowongan ke Singapura ya kan. Aku mau ke Singapura nih kerja. Phil, bantuin dong aku mau ke Singapura kerja. Terus udah interview sama company Singapura yang udah cocok. Terus mau apa? Singapura kan Dokumennya perlu work ya. permit apa segala macam dari segi operasional kalian apa nggak ribet Oh, menurut lu? this is a good thing. Kayak sebenarnya di Batam itu kita nggak ada kirim orang ke luar negeri. Oh. Yes, everyone's working remotely. Jadi tetap mereka itu kerja di Batam. Iya. Cuma for companies in Singapore. Iya betul. I see. Jadi nggak ada kita Jadi nggak ada kalau aku yang keluarin sebagai visa. sebagai karyawan Mhm. mau ada so-called side income lah ya, side jobs. Phil bantuin dong aku mau tambahin aku bisa remote nih. Wah, Kalau kayak gitu itu kan secara tidak langsung dari segi operasionalnya seperti apa oh jadi double job ya? double job itu bisa. Oh, Hmm. aduh itu sebenarnya agak susah ya. Harusnya itu kayak ya kalau misalnya mau double job itu ya udah cari freelance yang lain atau yang emang part time yang bisa Oh. masuk-masuk. Kalau ini full time Itu pinter-pinter berarti ya? ini full time. Oh. Jadi berarti full time remote tapi full time. Yes. Oh berarti dari segi operasional kalian pun sebenarnya nggak begitu ribet. Toh yang penting interview oke. Kerjaan berarti lebih banyak ke Lebih banyak. remote lah ya jadinya. Iya, lebih Oh. banyak. Berarti Remote, kalau lebih dibilang banyak kayak itu remote. tadi, kalau remote, berarti kan specifically pekerjaannya itu hanya di mungkin ya, di Google, apakah hanya di dunia digital, teknologi. Jadi dalam artian cakupan Batam Batam On Asia ini kita salah nih, Batam On Asia ini
cakupannya di industri mana nih? Gitu? Oke. Yang favorit nih. Favorit gitu, ya, favorit. yang Top benar-benar ya, jadi top, ya, top topnya. top industri ya, Top itu industrinya. lebih ke digital sama administratif. Karena apa? Karena ini bener-bener kayak role yang emang bener bisa pertama bisa remote, kedua orang-orang Indonesia memang jago, orang Indonesia itu memang kreatif. Oh. Iya, as in like design, terus mereka mau copyright juga kreatif, terus mereka mau jadi social media content creator juga. Wow, it's like super. Nah, jadi sebenarnya itu top favorite lah, ya yang atas. Nah, terus setelahnya kalau misalnya ada role tambahan, entah itu kayak sales, terus atau enggak kayak teknik-teknik yang lainnya, kayak misalnya ada kemarin terakhir ada cari kayak apa sih namanya QA, QC, it's okay. Oke, juga We bisa can- orang cari. Iya, Itu tapi bisa remote nih. QA QC kan seharusnya enggak. Oh, berarti Iya, itu Oh, kayak ini lo- additional role. Oh. Iya. di bracket yang lebih rendah yang sebenarnya ada orang cari tapi sedikit lah. Iya, iya. Oh, I Itu see. kayak oke, but we try to find it. Kalau misalnya memang cocok ya udah silakan. Gitu. Oke, terus gini nih Phil, gue ada sedikit mungkin perwakilan dari yang lain ya, termasuk penonton dari dia, pasti juga bertanya, kita nih kayak balik lagi kayak dibilang Ivan tadi, kalau mau jadi pekerja kayak, gue mau di Indonesia remote nih, tapi gue mau gajinya luar negeri gitu kan, otomatis kan dari sisi income lebih besar dong, Iya, apalagi bener. bilang tadi nih, apalagi remote man. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan baik tadi kan dokumen, gue fokusnya ke skill nih. Tadi kan lo bilang tadi nyinggung bahwasannya orang Indonesia itu ternyata kreatif banget, Iya. kemudian level skillnya juga bagus. Tapi ini kan kadang kita Indonesia ini juga punya kekurangan manusianya, insecure man. Dalam arti itu kita apa sih yang kurang kayak Iya, gitu loh. Dan bener-bener. kemudian apa sih yang harus diperbaiki untuk SDM Indonesia ini sendiri untuk ibaratnya bisa benar-benar bersaing lah. Dan gue mungkin juga pede untuk setidaknya maju lah ataupun Terjun ke apply dunia lah, ini. apply Iya. ke dunia ataupun ke lowongan kerja yang mungkin dibuka oleh Batam One. Apa sih yang Batam harus On. di-prepare? Batam On. Ya, Batam On, ya. On. Iya. Oke, apa tuh? Oke, pertama aku ke dokumen dulu ya. CV sama portfolio itu memang udah harus siap tempur. Kenapa? Karena CV sama portfolio itu gimana sih kita ngelihat kayak aku mau baca nih, ini gimana sih CV sama portfolionya? Kayak misalnya kayak designer contohnya, atau misalnya social media creator, or admin, or anything, atau misalnya web developer. Terus kayak ya udah, yuk bikin portfolionya selengkap mungkin, show off your skills, apa sih yang pernah kamu bikin tuh sebelumnya. Terus jadi satu dokumen biar orang tuh bisa gampang banget liatnya gitu, lihat bacanya. Tertarik, kita cari jodoh dari dating apps, kita lihat dulu portfolionya dong. Oke. Iya kan? Apa sih Semenarik dia gitu mungkin kan? ya sih. Udah kayak mirip Iya kan? Tinder ya, kayak Tinder ya. For example, For example. Ya. Terus udah kayak gitu, ya setelah kita lihat luarnya oke. Saya kita lihat gimana cara dia berkomunikasi. Lu cari pasangan kalau misalnya dia nggak bisa berkomunikasi mau. Komunikasi itu penting sih. Iya. Dealing nih. Oke, Iya. oke. And then, Nah, makanya dari komunikasi ini karena kita itu mau kerja di kancah internasional atau global, otomatis kita harus bisa bahasa Inggris. Nah, ini dia. Ini dia. Sekitar 30% dari orang Indonesia, hanya sekitar 30% dari orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris dengan lancar. Sisanya oke. Ada Jadi yang itu oke, ganjalannya, ada itu ganjalannya yang bagus bagus, bahasa ada yang lah oke ya. gitu ya. Ganjalannya Iya, tetap bahasa. bahasa Inggris, Bahasa. sejauh ini tetap bahasa Inggris lah ganjalannya. Iya, benar. Siap, Nah, siap. itulah dia. Challenge-nya Ini masuk ya, nih. ganjalan. Aku masuk ya. Iya. Itu dia kenapa Batamon itu bikin speaking club di kantor kami. Jadi itu gratis tuh buat orang-orang yang kayak pengen banget ngobrol bahasa Inggris tapi kayak nggak ada temen nih, malu nih, takut dicengin nih, alah sok Inggris atau kayak gimana, ya udah datang aja ke. Dan gak ada biaya tadi kan lu bilang Free. tadi gratis free. Free. Jadi kalau bayar kita parkir aja deh. Iya, parkir aja. Di mana tuh? Coba explain. Oh, Gimana Poluk tuh? Sabibi. Oh, di di Poluk Sabibi. Berarti ada Entrance-nya English. dari Circle K. Entrance dari Circle K. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang percaya diri untuk berbahasa Inggris, mau latihan gratis bahasa Inggris, ada Komunitasnya. komunitasnya bahasa Inggris. Batam Ada On hari-harinya. Sabtu jam 4. Sabtu jam 4 sebelum kalian malam mingguan.
datang ke sana. Ya, belajar dulu bahasa Inggris baru gitu. Oh, Berarti nggak ada tuh halangan mengenai biaya, halangan Nggak ada. mengenai malu atau Nggak ada. komunitas. No judgment. Kalau lu mau, lu seharusnya bisa. Iya, Iya. tinggal effort. Itu lebih banyak ceweknya cowoknya nih. Ah, Nah, tergantung tangga. Tergantung tangga. Oke, giliran aku. Oke. Selama seminggu terakhir ini aku melakukan internet info binging gila-gilaan ya tentang Tanjung Uma Empowerment, dan aku mendapatkan segudang informasi yang sangat menarik. Tapi masih ada satu pertanyaan yang bahkan setelah aku obrak-abrik seluruh internet, itu pertanyaan tersebut tetap tidak terjawab. Apa tuh? Nih, Tanjung Uma Empowerment ini sebenarnya bagian dari Batam On atau program pribadinya si Fili sendiri? Good question. Ya tadi soalnya dibilang ini kan headhunter. Headhunter. Tapi Tanjung Uma Empowerment itu lebih ke environment ya. Iya, makanya dibilang tadi. Karena jauh banget gitu kan? Environment. Benar. Jadi kalau misalnya menurut undang-undang perusahaan yang berdiri di Indonesia itu wajib melakukan CSR, benar kan? Yes. Nah, cuman karena background aku itu di kuliah itu aku suka banget sama komunikasi pembangunan. Nah, jadi komunikasi pembangunan itu lebih ke kayak gimana sih media atau kayak organisasi ini melakukan program dengan cara keberlanjutan dan bagaimana caranya untuk mengkomunikasikannya kepada halayak. Jadi aku belajar dari situ tuh, dari komunikasi pembangunan ini aku belajar lagi backgroundnya, yaitu pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs yang diusung oleh PBB. Oke. So ya dari situ backgroundnya. Levelnya PBB, Pak. Oke. Ya terus Oh, udah kayak gitu, aku ya karena aku backgroundnya dari situ, aku pikir aku nggak mau kalau buang uang sekali bikin event CSR udah selesai. Nggak mau aku itu kayak ya udah, what's that for? It's just like, you know, it's kind of like waste of money. Oke. I'm not that kind of person. Aku mau suatu perubahan yang berkelanjutan. Nggak perubahan sih, lebih kayak ke program yang memang berjalan panjang dan kayak lama gitu, sampai membuat sesuatu efek sesuatu gitu. Ke masyarakat gitu. sekitar ya. Iya, Tapi efek. kayak dibilang gini Phil, tadi kan jatuhnya insiden ini ya, Yeah. CSR ya. Yes. Tapi kayak dibilang apa sih yang udah diberikan CSR itu kepada masyarakat gitu loh. Salah satu contohnya nih katanya di environment tuh, salah satu achievement mungkin yang bisa jadi membangun kita juga tuh, termasuk pertanyaan lo tadi ya, kenapa tuh bisa ada dan apa sih efek yang mungkin positifnya bisa memberi dampak baik kepada masyarakat, apa sih? Oke, so long story short, sebelum kita di Pollux itu kita asalnya kantor sementaranya di Nagoya, di Lucky Estate. Oke. Ya. Oke. Terus udah kayak gitu kan dekat banget kan sama Tanjung Uma. Nah terus itu kantor sementara, jadi kita kayak ada juga kan. Nah berangkat dari isu lingkungan kita yang kita bisa lihat dari di Tanjung Uma kan, wah itu tuh sehari tuh bisa mencapai 500 kg sampai 1 ton sehari. Apa itu? Waste Oh, sampah, Waste sampah. sampah di situ gitu, di daerah situ gitu. Berarti dapat informasi ya, kalau lah. misalnya, ya memang observasi Oh, memang sih. kalau Memang observasi. sengaja riset. Wah ini Ah. kenapa sih ya ada berapa banyak sih sampah, terus berapa orang sih di Oke, sini. oke. Terus mana sih area yang lebih parah dan apa sih kayak core issues-nya tuh gitu. Terus kita cari. Memang permasalahannya cukup kompleks, tapi salah satu yang kita mau angkat ini adalah masalah lingkungan. Karena sampah yang kita lihat, kalau misalnya kita ke Harbor Bay, terus kita ke Marriott naik ke atas, Iya. ke Ada altitude nampak ya. laut. Iya, bukan Terus laut kita lah ya. lihat ke sana, wow, laut penuh sampah. Oke. Jadi Saat dia apa surut apa? Surut ya, surut lebih nampak banget ya. lebih Bukannya kelihatan banget. kalau kita buang sampah, balik lagi nih, gue suka banget nyinggung sih. Seharusnya kan itu dikumpulin dan ditarik oleh dibawa oleh dinas. Tapi kan dia buangnya ke laut, makanya Oh, itu ini kan ke laut ya? Itu ke laut. Oke, oke, Bukan oke. laut lah ya jatuhnya kan. Laut. Ah. Jadi dia kayak nggak tahu ini sampah tuh dari mana. Ada orang yang bilang, oh ya dari sana, karena itu kan kayak lewat air gitu. Oke. Sebelum melenceng terlalu jauh nih, berarti menjawab pertanyaanku tadi, apakah ini project bagian dari Batam One, apakah itu pribadi punya Fili? Aku nangkapnya jadinya begini nih, dari sekian banyak pembicaraan tadi,
Jadi project ini sebenarnya attached to Batam One, Yes. CSR-nya. tetapi menjadi wacana, yang memberi wacana itu dari Philly pribadi. Ya. Yang And sebagai pencetusnya rekan itu Philly bisnis ya. pribadi. Ah. Dan rekan bisnis. Iya, aku harus memastikan nih, Iya, karena betul. karena dari pertanyaan itu waktu itu menjalan kemana mana salah ya. Yeah, I'm sorry about that. It's okay, Right? it's I think I got my answer. So I think it's No, your she's turn. still explaining Yeah. about the sampah-sampah Yeah, thing. sampah. Oh, Okay. you still interested? I'm interested. Karena unik ya kan, Unik. dari insiden Iya, jadi sesuatu hal yang So kayak gitu. accidentally, jadi asalnya tuh kita tuh nggak mau langsung clean up, jadi kita tuh mau berangkat dari pendidikan. Jadi awalnya kita tuh bikin kelas bahasa Inggris gratis dasar di Tanjung Uma. Jadi semua orang Tanjung Uma itu bisa ikut di kelas bahasa Inggris gratis. Ada batch-nya, boleh di follow IG-nya. Oh, Tanjung oke. Uma Apa Empowerment. tuh? Tanjung Uma Empowerment. Boleh kita cek. Tanjung Nah. Uma Empowerment, guys. Iya. Nah, Tolong di jadi orang-orang follow. jadi orang Tanjung Uma bisa belajar bahasa Inggris gratis di situ gitu. Ada kelasnya, ada jadwalnya, ada segala macam. Terus kan asalnya kita mau jalan kayak dari pendidikan. Soalnya semua hal yang terjadi di dunia ini berasal dari pendidikan. Kita lahir kita langsung belajar. Ya, oke. Iya kan, Ya. kita lahir langsung belajar ngomong, kita lahir langsung belajar ini, belajar itu, sekolah dan Hmm. sebagainya. Itu kayak ya belajar gitu, pendidikan. Ya kita berangkat lah pelan-pelan dari pendidikan. Terus setelah ada kelas bahasa Inggris juga ada beberapa kelas lainnya. Ya follow aja ya. Terus udah kayak gitu, barulah kita biar kena nih ke environmentnya. Ayo kita bikin clean up. Oke. Nah kemarin itu ada yang paling besar itu event clean up, bisa sampai kumpulin sampai hampir 2 ton sehari sampah dalam Terus waktu sampai sehari 2 jam. Wow man. Sampainya terus Dua diapain? Ya, kita pilih yang plastik itu, kita kerjasama sama ada NGO lainnya, kita apa namanya, Pilah ya. pilih terus recycle jadi barang jadi barang yang yang bisa dipakai. Didaur ulang. didaur ulang. Terus sisanya yang kayak sampah-sampah organik ya udah Jadiin kompos bawa gitu. Oke. kayak gitu. Belum jadi kompos karena belum ada partnernya. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang ini kontak aja ya. Man, Jadi bisa kalau lagi ya untuk- dari bisnis. No, dari bisnis itu NGO. tandem ya, NGO. NGO. Non- Iya. Oh, man. What do you call non Governmental organization. something Yes. like that lah. It's Yeah, non-profit. yeah, lah. yeah. Basically it's Non-governmental non-profit organization. non-profit Non-profit, organization. Ya, non-governmental. Oke, Ya. berarti programnya yang diawali dari program bahasa Inggris untuk si Tanjung Uma, habis itu environment. Ada lagi nggak nih kira-kira satu lagi mungkin Ya, yang lebih paling recent? wah itu lebih ke pendidikan sih. Memang kita kayak fokusnya Fokusnya tuh di mau ke pendidikan. karena dari pendidikan itu kita bisa ngajakin teman-teman semuanya bareng untuk kayak aware kalau misalnya sampah itu jangan dibuang ke laut. Itu kan buang sampah ke laut itu kan pada dasarnya ya mungkin orang ini hilaf, lupa, dia nggak tahu kalau misalnya sampah Oh, ini berarti nggak cuma boleh. We kelas don't Inggris. know. Berarti nggak cuma Yeah. pendidikan, nggak cuma dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kelas bahasa Inggris pendidikan nggak cuma bahasa Inggris, ada juga yang lain kayak soon kita juga punya women empowerment, terus ada beberapa pelatihan skill dan segala macamnya, Microsoft dan segala macamnya. But then even though it's gratis, kalian tuh kayak untuk peserta tuh kayak mesti bawa sampah setiap hari. Oh. Sampah plastik khususnya. Jadi Jadi kita kayak bayarannya melalui sampah plastik. Iya. Oh, man. Jadi kita kayak secara tidak langsung kayak bikin kinda like bank sampah. Oke. Aku ngeliat kan di Batam One ini banyak ya program-program pendidikannya. Tapi kan untuk melakukan program pendidikan tersebut, apalagi gratis, itu kan membutuhkan biaya. Iya. Where do you get the money to be able to do all this? Oh wow, that's a good question. Jadi sebenarnya pertama itu udah pasti kita budgeting kan dari Batamon sendiri. Yang kedua, Karena CSR tadi. Iya, CSR karena tadi. CSR awalnya. Iya, iya. Tapi because it's getting viral and then we invite more people to come to our event and to our program. Jadi kita kayak kerjasama sama yang lainnya. Kita kerjasama sama NGO, kita kerjasama sama perusahaan lain, gitu kayak perusahaannya juga. Oh ya, aku punya pelatihan ini, let's do this ya kayak gitu. Jadi share lah, costnya Iya. jadi sharing, kayak cost sharing. Oke, berarti keren banget sih. Dari nggak cuma seorang direktur Batam on. Iya. Yeah. Ketularan alami Ketularan dari ya. tadi mau Batam One, Batam Batam on on. Asia,
juga tukang sampah. Kasarnya nih dia bukan tukang sampah, yang membantu membersihkan lingkungan sekitar Tanjung Uma. Bukan hanya membersihkan, edukasinya juga. Mengedukasi Ya. juga. Iya. Wah, sini keren banget sih, luar biasa. Luar Tamu kita biasa. hari ini direktur, Pak. Direktur, man. Dan masih muda lagi. Masih muda. Masih muda. Belum soon to be Soon. 29. Masih under 30 lah. Bisa. Dan dari aku thank you banget kepada Nona Filiana Putri Utami karena sudah bersedia untuk datang ke podcast kami. Yes. Terima kasih. Makasih ya, Walaupun udah undang. podcast kami itu sederhana, ya It's kan. okay, it's fine. Jadi untuk teman-teman kalau mau berkarir ke luar negeri, Bukan bisa luar langsung negeri. ke luar negeri dong, di ke dalam negeri, dalam negeri. tetapi berkarya untuk luar Luar negeri, negeri. menjadi pahlawan devisa kepada Indonesia. Bisa langsung cek ke batamon.asia. Yes. Diulang, batamon.asia. Nanti mungkin kita munculkan di sini. Link. Dan dengan itu juga jangan lupa teman-teman bisa mendukung CRR dari Batam One di Tanjung Uma Empowerment agar semua bisa lebih peka dengan lingkungan. Mantap, Dan mantap. program-program edukasi untuk yang membutuhkan bahasa Inggris supaya bisa diperhalus, bisa join, yang care about lingkungan, dan juga teman-teman karena tadi didengar kebanyakan dari program ini diberikan secara gratis. Apabila ada pebisnis yang menonton ini yang ingin juga kontribusi untuk program pendidikan ini, type in the comment dan kita akan mencoba untuk link Anda ke Batamon. Oke. Ya gitu ya. Satu lagi mungkin boleh di-spill. Adek feelingnya single? Atau sudah sudah ada progress. nih, progress nih. Jadi kalau nggak nanti kan mana tahu ada yang komen. Salah question. Mana tahu nanti ada yang komen kan, boleh dong minta IG-nya gitu. Udah komit. Sudah komit. komit, Jadi ya. sorry guys, not Belum available. nikah, but like Belum nikah, available. but not available. Berarti Kita nggak share, janur kita- kuningnya belum lengkung belum lah. sih, tapi Belum kita lengkung. nggak share dulu. Tapi kalau mau kepoin boleh di komen, Bang minta IG-nya Bang, nanti aku DM. Tenang aja, kami punya kok. Oke, paling And yes. mungkin dari gua Phil, so thank you sebetulnya dengan kita keterbatasan waktu, so luar biasa banget Batamon Asia sharingnya dan kemudian inspirasi dari Philly dan kemudian dengan efek yang diberikan oleh Batamon Asia bukan hanya untuk pekerja tapi juga untuk lingkungan masyarakat sekitar yang mungkin dalam artian belum tersentuh oleh pemerintahan secara edukasi atau segala macam, tetapi pastinya CSR ataupun hal yang lainnya itu termasuk ibaratnya kita bisa kok kerja ke luar negeri dan kemudian kalau lo ngerasa skill lo kurang ada kok wadahnya untuk improve. Kemudian dan ya mungkin kita perlu episode berikutnya untuk gali Batam On dan feelingnya dan lain segala Mungkin macam. English Clubnya mungkin kita Yes. bisa undang. Wes, Boleh. English Ya. session dia punya cerita, so dia has a story. Oke. Mungkin kita bisa pecah-pecah nanti. Yeah. Karena topiknya kelihatannya ini di awal Yeah. dan Dari sini banyak derivatifnya lagi. begitu banyak kan. Banyak. Mungkin nanti kita bisa membuat episode-episode lain untuk membicarakan secara spesifik setiap education itu. That is good. Anyway, again, Yeah. Philly, terima kasih sudah Thank you very much. datang. Thank you very much. Thank you. Seperti biasa Dan- guys, jangan lupa subscribe, like, komen, Bang minta IG-nya nanti aku DM ya. See you guys in the See you. next one. Yeah.